Assalamualaikum, selamat siang pada teman-teman semuanya. Pada kesempatan video yang kedua ini melanjutkan tutorial sebelumnya, yakni kita akan membuat absensi online, dan kita kemarin sudah sampai pada poin membuat Google formulir atau membuat Google Form. Nah, sekarang kita akan membuat input database. Nah, sebelumnya kita akan mengawali dari yang kemarin sudah kita buat Google Form kita, bahwa kita kemarin sudah membuat folder baru di drive kita, yakni daftar ini ya. Kita buka saja. Ada dua yang sudah kita buat kemarin. Yang pertama adalah Google Form sendiri, kita buka. Terus selanjutnya kita juga sudah membuat responnya. Dan kemarin kita juga sudah simulasi sebagai contoh gitu ya, membuat simulasi pengisian daftar hadir dari sini ya. Nah, kemarin kita sampai di sini ya, sampai di sini. Sebelumnya kita rubah saja sekalian, ganti namanya biar mudah. Respon, maaf. Nah, untuk selanjutnya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ada kode unik untuk membuat ini bisa berulang, yakni nis ya. Yang kemarin di sini kita sudah memberikan 3 contoh, 101, 102, 103. Yang harus menjadi catatan kita bahwa pengisian ini sebetulnya ruangnya adalah maksimal memiliki jumlah karakter maksimal 8000 karakter. Jadi kalau kita baru mengisikan 1, 2, 3 tambah 3 tambah 3 ditambah ini ada garis tegak lurus ini ya, berarti berapa ini? 9, 10, 11, baru 11 karakter gitu ya. Padahal maksimal karakter yang bisa diisikan di sini adalah 8000 karakter. Jadi kalau kita misalnya setiap siswa itu memiliki berapa ya? Memiliki nis, kalau ini nisnya 3, kita anggap saja nisnya 5 gitu ya. Nisnya 5, punya nis yang karakternya 5 ditambah garis tegak lurus ini 1, berarti 6. Berarti 8000 jumlah maksimal karakter itu dibagi 6 sama dengan, artinya bahwa ruang ini nanti kalau kita akan menggunakan dengan spesifikasi nomor induk siswanya itu 5 karakter ditambah 1 garis tegak lurus itu 6, maka bisa muat sebanyak 1333 siswa. Yang masing-masing siswa tadi karakternya ada 5 karakter. Jadi cukup banyak teman-teman space-nya. Maka dengan cara ini insya Allah bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, paling banyak kita mengajar ya 6 sampai 7 kelas, itu sudah luar biasa. Nah, caranya kalau satu persatu kemarin cukup kesulitan, lama dan sebelumnya pegel gitu ya, maka saya punya triknya. Yang pertama kita buka kemarin ini. Jadi ini kita masukkan satu persatu, kan kesulitan. Caranya adalah kita di nomor induk siswa ini kita pilih kanannya, kolom sebelah kanannya, terus sama dengan, setelah itu klik yang kolom sebelah kirinya D4 ini, klik. Setelah itu baru enter ya. Ini 101 nih sama ya, kolom D dan kolom E4 itu sama. Berapa? 101. Nah, sekarang kita ingin menyamakan ini. Caranya adalah sama dengan lagi. Setelah itu kita klik yang bagian atas. Setelah itu kita tulis dan titik 2 atas
tegak lurus, titik 2 atas, setelah itu dan kembali. Nah, saya ulang lagi, bagian atas sama dengan bagian atasnya, setelah itu dan, titik 2 atas, tegak lurus, lalu titik 2 atas, dan lagi, dan kita pilih yang sebelah kiri ini, klik ya. Saya ulang lagi, sama dengan bagian atas, kita klik, dan titik 2 atas, tegak lurus, titik 2 atas, dan terus kolom sebelah kirinya kita klik. Setelah itu baru kita enter. Nah, coba kita cek. Nih, sama. Rumusnya adalah ini, hasilnya 101 dari sini, terus selanjutnya garis tegak lurus 102. Nah, yang 3 selanjutnya tinggal mudah kita drag saja, kita tarik saja. Maka 101, 102, 103. Nah, sampai terakhir pun juga sama. Misalnya kita sebelah sini. Sama, ini 109. Nah, kalau sampai terakhir bagaimana? Kita tarik terus saja. Misalnya kita sampai di mana ini? Nah, misalnya sampai di sini. 151. Tadi 101 ya. Tadi 101, 102 dan selanjutnya kita cek 351. Apakah betul di sebelah sini? Coba kita cek. 351. Ternyata masih banyak. Nah, 351. 351 terakhir di sini 351. Tadi yang pertama 101. Ya. Kita perhatikan sampai di atas. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengisikan? Apakah satu persatu? Ya, cukup kita klik mana? Kita klik di sini. Setelah itu kita copy paste ya. Kita klik copy saja. Kita kembali ke mana ini? Ini yang kita buat kemarin itu kan baru 3. Kita ingin mengisikan semuanya itu. Berapa? Ya, kita pastekan. Kita tempel, kita klik, kita paste di sini atau Ctrl V saja. Tadi terakhir nih 351, kita cek 351 dan pertama 101. 35 ini 101, terakhir 351. Ya. Jadi berapa detik tadi kita membuatnya? Cukup singkat, cukup simple, yang penting tahu caranya, dan cara ini insya Allah nanti juga bisa teman-teman terapkan. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah kita di sini, maka kita kembali di daftar respon kita. Ketika sudah sampai di daftar respon ini, langkah selanjutnya adalah mungkin teman-teman ada yang nanya, kalau tadi dari sini tadi sudah berubah seperti ini, kita mau mengecek apakah betul, misalnya persensi 350 misalnya, apakah bisa masuk? Ya, kita cek saja. Mohon maaf ya, kita cek saja. Ya, misalnya dengan emailnya sendiri gitu ya, tentu saja. Niche-nya tadi berapa? 350. Apakah masuk? Ternyata bisa masuk. Kalau 351 bisa nggak? Tadi yang terakhir masih bisa. 352 bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Jadi 350. Terus selanjutnya namanya misalnya Tiffany. Tadi MIPA misalnya MIPA 7. Hadir, kirim. Selanjutnya kita cek di respon sini. Ya, ternyata sudah bisa. Dari tanggal ini jam sekian
itu melakukan presensi. Nah, begitu pula contoh yang lain. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membuat data base siswa kita. Namun sebelumnya kita atur terlebih dahulu agar nanti database-nya dalam merekap lebih mudah. Yang pertama, ini kita melihat ada data waktu dan tanggalnya belum rapi gitu ya. Kita biar lebih jelas, yang kita butuhkan bukan jamnya tetapi tanggalnya. Maka kita akan membuat di sini kolom baru, hanya menyebutkan waktu atau tanggalnya saja. Kita sudah memiliki rumusnya, nanti bisa teman-teman pakai saya cantumkan di link deskripsi ini. Ya, kita copy saja ini. Selanjutnya kita di baris pertama, baris 1, kolom G ini, misalnya tempel saja. Nah, ketika di enter, maka akan muncul tanggalnya saja. Apa ini bunyinya? Array formula. Formula ini berbunyi bahwa jika baris ini A itu ada, maka ini pun juga ada isinya. Isinya apa? Tentang tanggal daftar. Dan juga array formula, kalau ada formula jika A ini, kolom A ini itu tidak ada, maka kalau ini tidak ada, maka sini juga kosong. Tetapi kalau ini ada teksnya, misalnya sini ada teksnya, ada isiannya, maka dia berbunyi ada DD. DD itu maksudnya DD, hari. Ini hari ke-20, MM itu month, bulan, 01 Januari, year, tahun, dan selanjutnya. Seterusnya juga seperti itu. Jadi kita hanya memunculkan tanggal, bulan, tahunnya. Saya ini kan ada jamnya. Nah, selanjutnya juga kita biar mudah, setelah ada tanggal, di sini kita sebutkan kodenya. Apa kodenya? Penggabungan. Ya, ini kode selanjutnya kita copy saja. Copy di sini sampingnya, stempel. Nah, ini berbunyi bahwa gabungan antara ini kan NIS ya, 101 dan juga tanggal daftarnya. Jadi ini berbunyi bahwa formula ini adalah jika ini ada isinya, maka ini ada apa? Kode apa itu? Gabungan antara C. Apa itu C? C itu NIS siswa ya, nomor induk siswa, dan juga G. Apa itu G? Tanggal daftar. Gabungan saja. Dan selanjutnya masih ada satu lagi. Apa itu? Kita yakni tentang kehadiran. Jadi kita pengen memindahkan kehadiran ini sebelah kanannya, karena ini prinsipnya adalah follow up atau membaca data di sebelahnya. Maka kita pastekan di sini, kita tempel. Nah, sama. Kita ganti di kolom sebelah sini saja. Nah, kalau sudah, maka kita kembali ke data kita yang sudah kita bikinkan sini. Nah, untuk selanjutnya kita membuat sheet baru, tambahkan sheet plus ini. Sudah ada ya. Setelah itu kita ganti nama, rubah nama, terserah kita, misalnya database atau data siswa, boleh. Dari mana sumbernya? Yang tadi kita buat dari awal, yang ada NIS-nya misalnya. Misalnya saya membuatnya kolom A, B, C sampai D saja ya. Ini tadi nggak kita pakai misalnya. Ya, kita hapus saja ini. Ya, misalnya saya ambil sebelah sini saja, contoh saja. Nanti selanjutnya silahkan teman-teman. Misalnya saya sampai MIPA 2 saja misalnya. Setelah itu kita copy dan kita kembali ke sheet berikutnya, yakni dengan Ctrl V atau pastekan. Ya, kalau sudah sampai sini kita atur saja. Nah,
Untuk langkah selanjutnya, kita sudah ada daftar seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, misalnya di sini ini akan kita gunakan untuk rekapitulasi, untuk mendata kedatangan yang setiap harinya akan kita gunakan datanya itu. Jadi ini akan kita gunakan kelas MIPA 1, misalnya nama ini NIS-nya sekian itu pada tanggal, artinya kan hari ya, tanggal dimana kita mengajar. Misalnya saya menggunakan hari ini itu hari Rabu Januari. Kita coba Januari hari Rabu, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday tanggal 20. Nah, kita bikin di sini 20. Terus selanjutnya biar mudah ya, kalau teman-teman biar mudah ya dari sini aja, misalnya 20 Januari ya, 20 01 2021 ya. Ini biar lebih singkat ya, kita perpendek aja hanya 20 Januari atau bagaimana, atau dengan cara yang lain misalnya, yakni dengan format. Setelah itu kita angka, kita pilih format lainnya. Setelah itu format angka custom. Kita ulangi lagi, kita klik yang ada di sini, format angka ini ya. Terus selanjutnya format lainnya, bawah sendiri. Terus selanjutnya format angka custom. Nah, ada di sini kan, DD, man, dan year, dan selanjutnya ya. Jadi yang muncul seperti ini. Kalau kita ingin menggunakan kode yang ada di sini ya, kita hapus saja, kita terapkan, maka yang muncul seperti ini ya. Kalau dirasa sulit, teman-teman juga bisa, misalnya 20, kita hapus dulu, misalnya 20 Januari misalnya, kayak gitu. Kita ngajarnya lagi hari apa, misalnya selain hari Rabu ada hari Jumat misalnya 22 Januari. Terus selanjutnya, pertemuan selanjutnya kapan? Rabu lagi 27 dan 29. 27 dan 29 itu bulan Januarinya. Nanti bulan selanjutnya juga silahkan diisi sesuai dengan waktunya teman-teman semuanya ya. Misalnya kita tambahkan di sini sampai bulan Februari misalnya, Rabu 3 dan 5, 3 dan 5 dan selanjutnya. Nanti teman-teman bisa ya. Setelah itu kita coba kita kolom saja, kita kasih kolom, ya. Kalau sudah, selanjutnya ini bisa digunakan atau bisa disesuaikan dengan jadwal teman-teman mengajar ya, Bapak Ibu mengajar. Kalau misalnya sampai bulan akhir semester ini ya, sekitar bulan Juni, ya silahkan disesuaikan saja. Nah, nanti tinggal menambahkan tanggal dan selanjutnya ya. Untuk database kita mulai dari sini kita sudah selesai, rumusnya juga sudah ada di sini, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Dan juga data siswa sudah seperti ini. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mengformat seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke tutorial yang ketiga. Silahkan disimak di video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.